Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang pertama, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan beberapa hal di pembukaan. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Pini Singgrit selaku dosen ekonomi makro yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi pendapatan nasional dalam mata kuliah ekonomi makro. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atau bisa juga disebut kelompok duo due. Apa itu kelompok duo due? Kelompok duo due merupakan singkatan, yaitu dua cowok dan dua cewek. Kenapa? Karena kami beranggotakan dua cowok dan dua cewek. Yang pertama ada saya sendiri, Dede Imam Ali Dastin. Yang selanjutnya ada Mas Zaki Wildan Haisyam. Yang ketiga ada Mbak Amanda Anggraini. Dan yang terakhir ada Mbak Mariuli Saputri. Baik, dalam agenda pembahasan kita kali ini, kita akan menyampaikan poin pendapatan nasional, selanjutnya macam-macam pendapatan, yang selanjutnya ada manfaat perhitungan pendapatan, dan yang terakhir pasar dalam ekonomi makro. Pendapatan nasional. Menurut Sukirno 2008, pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan dinilai output yang diproduksi. Komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai. Ada beberapa macam pendapatan. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pendapatan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan atau upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi atau bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Yang ketiga ini yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini memiliki cara menghitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang diproduksi dalam satu periode tertentu. Dan perhitungan ini juga digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara. Contohnya itu rumah tangga, pemerintah, investasi, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi nilai impor. Selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan. Nah, yang pertama ini ada membantu untuk menghitung jumlah pendapatan suatu negara, terus membantu mengetahui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan suatu negara, lalu membantu untuk mengetahui pengeluaran suatu negara, membantu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara, terus sebagai acuan dalam melakukan analisis ekonomi untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan negara lainnya. Lalu mengetahui seberapa besar kontribusi dari sektor bisnis terhadap pendapatan nasional menjadi salah satu rumusan pembuatan kebijakan dari pemerintah. Lalu digunakan untuk menggolongkan suatu negara. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Pasar dalam ekonomi makro
menurut Budiono, tahun 1994, dalam ekonomi makro terdapat 4 pasar yang saling berhubungan dan terdapat 5 pelaku ekonomi. Dalam ekonomi makro, kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 kelompok besar, yaitu 1. Rumah tangga. Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan berupa 1. Menerima penghasilan dari para produsen dari penjual tenaga kerja, mereka dapat upah, dividen, dan menyewakan tanah hak milik mereka. 2. Menerima penghasilan dari lembaga-lembaga keuangan berupa bunga. 3. Membelanjakan penghasilan tersebut di pasar barang sebagai konsumen. 4. Menyisihkan sisa penghasilan untuk ditabung dan lembaga-lembaga keuangan membayar pajak kepada pemerintah. Dan 6. Masuk dalam pasar uang sebagai peminta atau demander karena membutuhkan kebutuhan mereka akan uang tunai untuk misalnya transaksi sehari-hari. Kedua, produsen. Kelompok produsen melakukan kegiatan berupa pertama, memproduksi dan menjual barang dan jasa sebagai supplier dalam pasar barang. Kedua, menyewakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga untuk proses produksi. Ketiga, menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang-barang lain selaku demander dalam pasar barang. Keempat, meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka sebagai demander dalam pasar uang. Dan kelima, membayar pajak kepada pemerintah. Berikutnya 3. Pemerintah melakukan berupa pertama, menarik pajak langsung dan tak langsung. Kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah sebagai demander dalam pasar barang. Ketiga, meminjam uang dari luar negeri. Keempat, menyewa tenaga kerja sebagai demander dalam pasar tenaga kerja. Dan kelima, menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat sebagai supplier di pasar uang. Baik, selanjutnya yang keempat, lembaga-lembaga keuangan. Kelompok lembaga keuangan mencakup semua bank dan lembaga keuangan lainnya kecuali bank sentral atau BI. Melakukan kegiatan yang pertama, menerima simpanan atau deposito dari rumah tangga. Selanjutnya, menyediakan kredit dan uang giral, yaitu sebagai supplier dalam pasar uang. Yang kelima, negara-negara lain. Negara-negara lain melakukan menyediakan kebutuhan barang impor berupa supplier di pasar barang, misalnya memberi hasil ekspor kita dalam demander di pasar barang, menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta di dalam negeri, membeli barang di pasar barang untuk perusahaannya yang ada di dalam negeri, dan yang terakhir masuk dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang dari luar negeri atau devisa, dan sebagai peminta kredit dan uang kartal dalam negeri untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaannya yang ada di dalam negeri, misalnya Indonesia. Jadi negara-negara lain tersebut dapat sebagai supplier uang maupun sebagai demander uang. Dan yang terakhir, kita mengambil referensi materi kita, yaitu dari Hanani N pada tahun 2012, yaitu teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro, penempatan grafis dan matematis. Selanjutnya dari Supriyana T pada tahun 2015, ekonomi makro. Dan yang terakhir bersumber dari Zakaria J pada tahun 2009, pengantar teori ekonomi makro, Gaung Persada atau GP Press. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, karena hanya Allah yang mempunyai kesempurnaan, sementara kami adalah kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.